Waalaikumsalam. Azan guys. Sebentar ya guys, azan. Sambil menunggu, cari dulu di YouTube bagaimana cara menjadi moderator. Aduh ya Allah, ada-ada aja dah. Salah. Oke, udah. Udah belum ya? Udah. Hai, apa kaps? Apakah baik? Ya Allah, ada listrik di gigi aku. Enggak. Baru mulai udah nggak bener, gimana sih? Aduh, gini nih kalau pakai lip gloss nih, gigi kelinci. Perjuangan struggle gigi kelinci nih. Paling benar udah ya. Oke guys, apakah kalian sudah tahu aku mau ngapain sekarang? Jadi, seperti yang kalian tahu, sini saya akan mencoba menjadi moderator saat webinar ya. Sebelum itu, saya ingin cari dulu nih di YouTube. Kita lihat cara-caranya ya. Temanya apa ya? Temanya adalah, ayo kalian punya ada ini nggak? Ada saran? Temanya adalah cara menghadapi apa ayo? Menghadapi mikir niche. Bu, ada sertifikat, ada nanti bisa kamu ambil setelah webinar ini selesai ya. Nanti akan dikirim linknya ya, sama nanti ada kirim link. Oh iya, masih ada. Ya Allah lah. Dah. Jangan lupa tanda tangan. Ya, tolong ya untuk semuanya, harap kamera dinyalakan dan untuk suara dinonaktifkan ya, di offin. Untuk yang mau makan dipersilahkan, tapi jangan lupa di offin dulu suaranya. Nanti takutnya nih webinar jadi ASMR ya, tolong. Ya, oke. Bu, maaf sinyalnya di sini susah. Coba cari sinyal lain deh, cari yang nggak susah. Cari. Kuota saya habis. Alasan saja ya kamu ya. Pakai background, iya, pakai background sesuai template yang udah dikirim ya. Pakai backgroundnya, ya. Jangan pakai back dancer, rame kalau back dancer. Ya lucu nggak sih? Yo jayus. Bu, izin toilet. Ya udah, toilet dulu sana ya. Oke, udah semua pakai background ya, background.
pengisi materinya. Jadi acara ini disponsori oleh showroom. Lalu nanti narasumbernya ada bernama Cornelia, terus nanti hostnya ada namanya Syafa. Lalu Kak Onel boleh sambil, ya boleh. Nggak telat kok. Ini ya Allah, pembukaannya gimana sih guys? Ntar ya. Kita contoh webinar. Nah kan kita anaknya ini banget. Bu, suaranya patah-patah. Emangnya goyangan patah-patah? Nggak usah alasan deh. Kamu jangan alasan. Selamat pagi semuanya, selamat datang di webinar Kumparan Akademi. Oke, gini. Selamat sore semuanya, selamat datang di webinar bersama Cornelia ya. Cornelia Vanessa. Ya. Selamat sore, apakah kalian jujur bingung. Maaf telat minta link presensinya. Nanti di bawah sini ada ya. Di bawah sini. Narsumnya Cornelia, iya narasumbernya Cornelia ya. Jangan bingung-bingung Kak. Halo Bu Inul, beda server, beda. Oke, jadi di kali ini kita akan kedatangan apa? Nyeplos aja. Ulang. Kita lihat tutorialnya aja dulu. Iklan bos, iklan. Hostnya saya sendiri. Narasumbernya saya. Moderatornya saya. Kita lihat. Suaramu candu emang apa? Single fighter, iya betul single fighter ya. Saya mau ajak siapa? Kucing saya. Boleh pakai kaos. Sebaiknya kamu ganti kemeja ya, tapi bawahnya juga harus panjang ya. Jangan pendek ya, takutnya tiba-tiba kamu berdiri ya kelihatan gitu. Pakai celananya celana pendek, celana tidur. Ya, siapa? Saya. Boleh pakai kaos partai. Ya. Gimana biar indie pakai kaos band? Bu, jangkriknya mana? Saat ini tidak ada jangkrik karena ini siang hari ya, tolong dikondisikan. Untuk konsumsi nggak tuh? Konsumsi kalian bisa ambil di dapur masing-masing ya, itu sudah disiapkan. Jadi biar kita tetap sehat, makan makanan buatan rumah. Tahan dulu guys, sabar. Kayak itu udah cukup openingnya belum? Lama banget opening. Nih, kalau di sini ada kucing saya. Buat Anda yang ingin melihat kucing saya, baru bangun bobo siang. Apa sih? Gendong aja nggak mau. Mau apa sih, nggak boleh, sombong amat. Serta tentunya juga 5 menit untuk audio di off gitu ya. Topik hari ini akan membahas, topiknya adalah ngalur ngidul. Jadi apapun yang kalian ingin tanya akan saya jelaskan ya. Kenapa SMR gini? Untuk para peserta menggunakan pakaian rapi bebas apresiasi. Kami ucapkan selamat pagi. Oke, kami ucapkan selamat sore. Topik hidayat boleh nggak? Jangan ya, jangan aneh-aneh. Ngalur ngidul, iya kita ngalur ngidul aja. Mending jangan soalnya jadi dosen, nggak usah ngide. Bu, boleh pakai baju kafe tuh gimana ya?
Guys, apa nih bahasnya? Bu, nggak ada nyatet-nyatet kan? Ada nanti di tengah-tengah acara ya ada. Bu, kok nggak pakai virtual background? Ya kalian aja yang pakai. Ya ampun, geter dong. LL. Bu, ikut webinar nambah kehadiran teater gak? Ya, nanti bisa MVP kamu ya. Tentang gimana caranya menjadi pribadi yang bodoh amat namun peduli. Apa sih? Ini ngomong apaan sih dari tadi? Bu, suaminya mana? Suami saya kebetulan lagi kerja di Thailand. Jadi saya sendiri di sini. Demi Allah, halu banget. Bu, webinar ini dapat nanya terus ya kamu ya dari tadi ya. Wartawan kamu, saya lihat-lihat. Ya kan nanya. Emang ada ya moderator galak begini? Ih, suka topiknya. Emang topiknya apa tadi? Webinar kali. Oh iya, oke, webinar pakai bahasa Jawa. Oke, tapi kan masa pakai bahasa Jawanya kasar? Bu, kapan masuk materi? Iya, materi. Materinya apa nih guys tadi? Fix nggak yang tadi? Gimana? Jujur li bingung banget. Tahu nggak? Webinar jadi saiki webinar ngoko versi Surabayaan. Ya wes lek kon kabeh pengen aku Surabayaan, tapi kok ono sing nggak ngerti. Lek gak ngerti ya apa? Akeh wong sing kudu apa? Dari itu apa? Lupa aku. Kudu dari apa sih? Lupa. Pokoknya bukan dari Surabaya engko. Ono sing gak ngerti, gak paham. Dan ini kaput gak ngerti. Lek koyo misalnya aku lek nonton Thailand gak ono subtitle. Gabut. Gak ero ngomong apa. Oh iya teko. Emang iya teko? Oh iya teko. Kok aneh teko. Tuh. Anak saya nggak ngerti toh. Ya toh. Soalnya piye? Lek gak ngerti. Nangis nggak tahu tuh kan, ada yang nggak tahu guys. Jadi kita pakai bahasa apa nih? Bahasa apa, kayak bisa bahasa banyak aja. Malang hadir, oke, wake yo sing teko Surabaya atau Jawaan ngono. Hostel, oke. Kita akan membahas topik apa ya Allah? Guys, topik apa guys? Please. Bahasa isyarat, nggak bisa saya bahasa isyarat. Topik kenapa? Nggak gitu dong. Topik saya bundar itu topi. Tak cokot kan kok. Cara menjadi bucinanon. Topik jokes bapak-bapak. Lagi. Oke. Saya di sini akan membahas cara menemukan jokes bapak-bapak. Oke, kita mulai ya. Jadi, pertama-tama adalah kalian harus mendalami karakter sebagai bapak-bapak. Enggak juga sih sebenarnya. Cara menemukan bentar. Halo. Tes. Masih ada kah? Ya, saya masih di sini ya. Tolong ya. Apakah saya masih bisa? Aman? Oke, aman. Oke. Jadi, menurut saya untuk menemukan jokes bapak-bapak kalian harus ya seabsurd mungkin ya, atau senyambung-nyambungin mungkin ya. Karena semuanya itu pasti ada sangkut pautnya.
Sangkut paut apaan sih? Nggak, jujur nih, kalau misalnya kalian ingin menemukan jokes bapak-bapak, jujur itu tuh kalau orang yang bilang apaan jokes bapak-bapak gitu kan, itu sebenarnya tuh orang yang bisa ngejokes bapak-bapak itu dia mikir dulu loh guys, dia mikir dulu ini tuh kira-kira bisa nggak ya nih masuk misalnya nih. Kayak misalnya digabung-gabungin gitu, ngerti kan? Jok apa yang pria apa tuh? Kalian harus punya teman bapak-bapak? Oh tentu tidak. Kalian cukup mikir aja. Ya intinya mikir lah. Udah mendalami tapi masih kemayu. Hah? Kemayu gimana? Oke. Bahkan awalnya kan dulu maksudnya jokes bapak-bapak tuh yang ini gak sih? Yang kayak misalnya dia cerita kayak dulu tuh awal-awal ada akhirnya ada jokes bapak-bapak tuh gara-gara yang kayak story WA gitu gak sih? Ya gak sih? Justru tuh aku dulu tuh kayak bisa tebak-tebak, nggak bisa, ini tuh seakan-akan tuh kayak jokes tuh skill banget ya jokes bapak. Padahal nggak, maksudnya dulu tuh awal-awal aku kayak suka jokes bapak-bapak gitu tuh gara-gara ada salah satu akun yang selalu ngepost receh-receh terus, dan di situ tuh kayak dia kayak nyambungin kata misalnya atau dipleset-plesetin gitu loh. Tapi tuh sekarang jadi apa-apa tuh kayak misalnya tebak-tebakan receh tuh dibilangnya juga kayak jokes bapak-bapak. Ya nggak sih? Wow, ini materi yang sangat mind blowing ya. Spill akun Aurece guys. Sangat memuaskan. Ganti guys, ganti materi, kita udah nggak jelas emang. Ya intinya kalian kalau jokes bapak-bapak itu ya sebenarnya sih serandomnya kalian aja sih, kayak mikir-mikir yang seadanya aja sih. Tapi nih ya, kalau misalnya orang yang suka jokes bapak-bapak pasti dia juga bisa dia ngejokes bapak-bapak, tergantung humor. Ini webinar kelas kepribadian. Aduh, gimana nih? Ganti tips move on. Oke, nih materi. Oke, tips move on nggak tuh? Ngomong apa sih, hancur. Tips move on, menurut saya tips move on adalah semakin kamu bilang kamu pengen move on, semakin kamu berusaha untuk move on, semakin kamu berusaha buat kayak gimana ya caranya biar nggak mikir itu, semakin malah kepikiran. Ya nggak sih? Kayak makin diusahain soalnya kamu masih mikirin gimana ya caranya, jadi kayak masih kepikiran mulu. Kalau move on ya udah move on aja, kayak gampang banget ngomongnya ya, maaf ya, maksudnya kalau move on tuh ya gimana ya, mungkin dengan cari kesenangan sih, yang pas sebelum kamu move on itu masih kayak kamu belum dapet gitu. Jadi kayak cari kesenangan baru, cari hobi baru, melakukan aktivitas, terus kalau enggak ngobrol sama teman, terus apa ya, tapi ngobrol sih ampuh sih, ngobrol sama teman gitu, terus cerita gitu. Aku masih nggak bisa move on dari Osh yang lama. Waduh, bisa dipikirin ya. Cari doi baru. Enggak, jangan. Kalau mau move on jangan cari doi baru, kasihan doi barunya, ya nggak sih? Tapi ya kalau emang itu bisa jadi apa ya, jadi alasan move on, oke aja sih. Tergantung orang sih sebenarnya, balik lagi. Jangan jadi badut ya tuh, jangan jadi badut. Sih aku jadi badut.
Doi itu apa? Kalau dari berdasarkan saya sama Ola waktu itu saya perbincangkan, banyak yang ngomong doi itu dia orang istimewa. Orang mah badut apa nih? Orang mah badut nggak dibayar lagi ya. Siapa nih yang ngebadut terus? Ngebadut. Oke, ganti lagi guys. Ayo, topiknya random aja ngalur ngidul. Kalau DKI dia kurang istimewa, ya Allah sedih amat. Kalau nggak punya teman apa sih? Kalau nggak apa sih? Sabar. Kalau nggak punya teman ngobrol gimana? Banyak sih. Kayak mungkin kamu bisa tulis di apa namanya? Di buku gitu. Tulis aja perasaannya. Jadi kamu yang lihat sendiri, tapi setidaknya kayak dikeluarin gitu. Walaupun gak ada yang balas, tapi kamu ngeluarin perasaan yang mengganjal. Atau tulis di note HP kayak gitu. Ya kalau kamu gak ada temen ngobrol, kamu video call sama aku aja nanti. Ada di tambahan sesi loh guys, tanggal 17, jangan lupa. Apalagi nih, kita cari lagi topik-topik. Caranya setia gimana? Ya, nggak ada caranya. Kayak kalau pengen setia, ya setia nggak sih? Kalau emang niatnya nggak setia, ya nggak setia. Tergantung niat. Nggak ada caranya. Apa yang harus Kak Onil makeup badut? Ngapain saya makeup badut? Badut. Udah badut tanpa makeup. Saya masih bingung cara bernafas sebenarnya. Apa ini? Cara mengatasi suka oleng. Gimana ya? Cara mengatasi suka oleng. Kamu harus berdiri seimbang. Ya, terima kasih. Apalagi nih? Kak Onil Maru, siapa yang Orochimaru? Oh itu adik kakak. Cara naik naga nih lah. Kenapa sih pengen naik naga? Ada apa dengan naga? Mending kamu makan naga, tapi pakai buah naga maksudnya, daripada naik naga. Topik coklat keju itu topping. Cara ngobrol sama dinosaurus. Ini webinar apa ya Allah? Itali atau Inggris? Atau tips nagih duit ke temen. Nagihnya baik-baik sih, kayak sorry gitu. Kemarin lu masih ada ini ya, uang gua belum lu ganti ya, kayak gitu. Kalau misalnya nggak enak gitu, kayak ya nanyanya sih jangan langsung kayak mana gitu, jangan kayak gitu. Nagih utangnya ya pelan-pelan dulu. Kalau menghindar baru gas. Tapi biasanya dia yang galak. Ya sering terjadi sih. Kenapa yang nagih harus baik-baik? Biar gak menimbulkan pertikaian. Gimana caranya biar gak deg-degan ngomong depan banyak orang? Ini jujur sih, aku juga kadang masih deg-degan. Cuman aku pernah, karena di Sasing ada juga public speaking gitu, terus kayak
ada materinya gitu di modulnya tuh kayak kamu kalau ngomong depan orang tuh sebisa mungkin itu santai aja gitu, soalnya orang-orang tuh nggak tahu kalau kamu deg-degan, nggak tahu kalau kamu nervous gitu. Jadi kayak ya udah ngomong-ngomong aja sih, walaupun kadang aku juga masih kayak deg-degan ada banget kalau misalnya lagi ngobrol gitu. Cuman orang yang nonton kan nggak tahu, nggak bisa denger deg-degan kita kan, nggak tahu juga gimana. Gimana caranya ngomongnya di belakang orang aja? Ya itu bisa bisa banget, bisa berusaha tenang udah, tapi tiba-tiba ngeblank. Wajar sih sebenarnya juga, itu harus kayak banyak, berarti ya banyak banyak dicobanya gitu loh. Pasti ya sekali dua kali pasti bakalan ngeblank. Cara meluluhkan hati orang tua ibu. Memangnya kenapa nih, ada apa dulu? Gimana cara nikung pacar temen? Siapa nih namanya? Namanya nggak bisa disebut lagi. Aduh, bisa-bisanya ya kamu. Aku bilang Yani aja nih ya, Yani. Niatnya aja udah jelek, Yani. Tips buat pede. Kalau pede, jujur Li, sebenarnya aku juga kadang nggak pede juga. Jadi kalau misalnya aku lagi bener-bener ingin nge-push diri untuk pede, apa ya, bodo amat sejenak gitu deh. Kayak ya udah gitu. Gue ini gitu sih kadang cara pede. Intinya sih kalau mau pede gimana ya percaya sama diri juga. Maksudnya jangan malah terlalu omongan orang yang sebenarnya nggak penting buat diri sendiri, tapi malah kayak kita mikirin banget, sedangkan kita tahu diri kita sendiri kayak gimana gitu loh. Jadi kayak jangan biarin orang itu yang ngecap kamu yang nggak benar. Maksudnya kayak sebenarnya tuh dia ngocapnya gini, tapi sebenarnya diri kamu tuh enggak. Jadi kayak ya udah bos, tunjukin aja selagi masih baik. Bagaimana cara membuat boba? Saya tidak tahu, saya tidak suka boba. PD percaya dukun, bukan. PD itu boba jahat kok, jahat. Sukanya apa? Sukanya banyak. PD pajama drive, ya bisa. Gimana cara apa nih biar nggak gampang overthinking? Gimana ya? Emang ada nggak sih orang yang nggak overthinking? Pengen nanya deh. Kalau ada, ya saya pengen nanya juga. Sukanya nanon, iya bener. Cara hidup tanpa beban, nggak bisa. Namanya hidup pasti ada beban. Aku overweight, ya Allah. Overcooking apa sih? Jujur aku jarang overthinking. Oh ya? Kenapa? Gimana caranya? Gimana caranya jadi member JKT tapi nggak dibolehin ortu? Susah sih. Kamu kalau misalnya mau ikut kayak apalagi misalnya audisi nih ya, harus persetujuan orang tua juga gitu. Maksudnya biar nanti pas audisinya lancar juga. Gimana misalnya kamu diam-diam terus tiba-tiba nggak boleh gitu kan, repot juga.
Gimana cara, apalagi, aku nggak overthinking karena jarang mikir. Gimana cara menjadi anaknya Raffi Ahmad? Gimana ya, tutorial dong yang tahu. Kalau biar dapet restu ortu kamu, gimana cara menghilangkan rasa suka pacar temen ke pacar temen? Ya kamu carilah yang lain banyak, jangan ke pacar temen sendiri. Masa mau dimakan, cukup makan temen di ludo aja, di real life jangan. Tutorial jadi menantu ortumu dong kak, ya Allah. Gimana cara bikin temen putus? Jangan dibikin putus, tungguin aja, tungguin tapi jangan dibikin putus. Kalau tungguin kan kita nggak ngelakuin apa-apa kan, kayak dia, maksudnya ya namanya juga ada pasti berharap ya kan. Nggak usah dibikin, iya tungguin aja. Jangan disantet dong. Di sepertiga malam, wede, bisa tuh. Siapa tahu berjodoh. Berharapnya itu yang salah. Iya sih benar. Tapi mungkin ya namanya, iya sih berharap. Tapi selagi maksudnya nggak ngelakuin tindakannya kan, maksudnya kalau itu kan berharap kan dari perasaan kan, maksudnya dia nggak bisa ngatur gitu dia sukanya sama siapa. Tapi yang penting tuh tindakannya nggak sih, jangan sampai tindakannya itu yang jadi buruk gitu, ya nggak sih? Raja Arab apakah selalu berharap? Aduh, cara tidur cepat mana? Ya ngantuk. Cara jadi pohon. Apa jadi pohon sih? Apa aneh-aneh? Mana cincin saya? Kok menghilang? Masya Allah. Tutor minum yang bener-bener aja dong. Bu, caranya cara apa nih? Ya Allah, berasa ini banget. Bu, kasih jokes apa ya? Aku tuh nggak punya tahu jokes. Oh ini nih. Ikan apa yang nggak jelek? Siap-siap ketawa. Jawabannya adalah ikan gabus. Ikan bagus maksudnya. Terima kasih. Ikan aku WD. Gabus jadi bagus gitu loh maksudnya. Tips cara nyatain perasaan tapi ceweknya ondel. Gimana? Coba. Saya terhibur sekali ya, terima kasih banyak. Kirain ikan gabut. Ntar dulu guys, saya nggak tuh. Kita lihat lagi ya. Webinar tuh ini apa?
Kira-kira tuh ngapain aja lagi nih? Tips menjadi orang penasaran. Tips menjadi orang penasaran. Itu ada dari diri sendiri gak sih? Kalau orang yang emang kepoan, pakai kepoan aja, ya gak sih? Tips agar tidak lemes. Kayak sawi. Ya, sawi. I'm sawi. Tips lulus sekolah, ya jalanin aja sekolahnya, jalan tugas, ulangan, segala macam, ntar juga lulus, ya kan? Rajin. Tips punya gigi kelinci. Kamu harus punya kelinci. Kalau ada pasangannya Hawa, kalau kamu pasanganku, kenapa jadi gombel? Orang-orang pada gombel nih. Guys, maaf ya, deket banget. Kok kalau dari sini tuh nggak kelihatan? Tips. Serem dong, sekolahnya jalan. Maksudnya? Wah, ada di sekolah. Thank you, Kak Delampe. Tips punya uang tapi nggak ngapa-ngapain, udah nyalain lilin sana. Bu, jangan maju-maju. Mana ya? Lagi kelihatan nih, bos. Sebentar ya. Konsumsinya belum dibagi. Cek dong di dapur masing-masing. Yuk, dicek yuk. Tips apa lagi tuh? Tips. Kembali ke topik. Iya, kembali ke topik. Topiknya adalah antisipasi. Tips sedekah 2 juta ikhlas. Ya ikhlas. Topik siapa sih? Nggak tahu topik siapa, dicariin mulu. Nggak ada apa yang nyariin ini. Cornelia. Webinar, karya tulis ilmiah, WD. Orang-orang pada keren-keren banget. Bu, tipes bu, kenapa tipes sih? Cari jurnal apa? Bu, istirahat bu. Ya oke, ice breaking ya. Coffee breaking. Es teh breaking. Kita lihat ice breaking. Ada di sini. Percayalah. Iklan bos, iklan. Berpisah. Gimana sih ice breaking? Oke, ice breakingnya ini clue-nya seperti ini, ya. Clue-nya seperti ini. Teman-teman lihat ya. Ini kipas. Sponsor. Yang Kedengeran guys emang. kampas. Kalau yang ini kamu. Ini clue-nya ya. Oke, saya ulangi ya. Teman-teman
yang ini Ngurusin meses. Kenapa tuh meses? Everybody. Kita breakingnya denger lagu aja. Kita dengerin. Ih, deket-deket jadi grogi. Kenapa sih? Lagunya yang lucu, oke deh. Apa lagu yang lucu? Dimana kamu, dimana? Nostalgia. Judulnya Nostalgia. Viera Supermesi. ST12, oke. Yang apa guys? Aduh. Katanya pergi sebentar. Ini aja guys. Oke. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Maksa. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Wah, Disco Light, terima kasih Disco Light-nya Karagil Mei. Kan selalu saja menunggu untuk jadi pacar. Apal bet, iya apal. Jangan-jangan. Kau tak pernah cinta. Judulnya Puspa. Jangan-jangan kau Wah, Disco Light lagi. Thank you Kak Fikri Noval 77. Wah, HP aku panas banget ya. Sumpah, kenapa panas banget. Putuskanlah pacarmu yang di Thailand. Gimana ya? Aduh. Gimana nih? Kenapa pada minta putusin nanem? Kompres nggak tuh? Pakai ini, Fiverr. Namun kan ku tunggu. Oh gini guys. Walau ku tahu bahwa dirimu masih gamon osi yang lama, namun kan ku tunggu sampai kau move on. Alpha O'Neil. Iya guys, lucu tahu apanya. Tawa nih, pada tawa. Begitu aja ketawa. Wow, jangan-jangan kau menolak cintaku. Kamu sedih. Ini webinar apa ya pakai lagu? Sambil bahas apa gitu guys. Sambil pakai lagu deh. Kayaknya tadi tuh sepi banget. Ini aku setel satu album ST12. UAS kapan? Senin. Baru UAS saya guys, Senin. Ini SR challenge-nya apa? Ini SR-nya challenge-nya webinar. Nah, tadi sudah pembukaan, udah bahas-bahas. Nih kita denger lagu. Begitu.
Sebenarnya tuh Celsa webinar tuh 5 menit tahu. 5 menit. Kebaikan alami untuk rambut hitam berkilau dan tidak aneh. Sunsilk dan Shine. Dengan urang ari dan Baru bahan nyadar. alami, rambut hitam Belum 5 menit tadi udah tahu. Udah setengah jam. Cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kamu kok begitu menilai cintaku, begitu rendah di matamu. Sayangku, sayangku padamu tak indah Ini lagu Budi Deromi apaan? Lah kirain masih basa-basi. Oke, lanjut langsung ya, kita balik lagi ke webinar ya. Maaf ya. Dengan background lagu sekarang. Sini kita lanjut membahas. Kita bahas ini, guys. Kalian pernah nggak merasa kalian kayak bingung sama diri kalian sendiri? Kalian sukanya banyak, kayak maksudnya bisa gitulah beberapa keahlian, tapi kalian nggak ahli banget di bidang itu, tapi kalian bisa doang, tapi sama sekali nggak ada yang bisa dikuasain. Gimana? Pernah atau tidak nih yang sedang berada di webinar ini? Hidupku selalu, oh pernah banget ya, banyak ya. Aku banget. Oke, untuk Kak Arif nih, boleh dijelaskan seringnya tuh merasa kayak gimana? Bisa tapi nggak jago. Nah iya betul, sepertinya banyak ya yang merasakan sama. Lebih baik tahu sedikit tentang banyak hal, tapi ya tergantung pikiran orang sih. Suka insecure sama yang lebih jago. Betul sekali, perasaan-perasaan itu kadang muncul ya di diri. Multi talentan. Tapi orang multi talent kan biasanya ya dia emang ahli kan. Nah, sedangkan ini tuh kalian misalnya bisa gambar, bisa main gitar, bisa nyanyi, atau bisa foto, hobinya, atau mungkin hobi nulis, tapi di semuanya itu kalian tuh nggak merasa jago gitu, nggak ada yang jago banget, kayak bisa doang, cuman iya kentang. Gimana? Aku bisanya mencintaimu, ya Allah. Kalau gue biasa aja gimana nih? Janganlah kau merasa aku hobi membongkar tanpa bisa masangnya lagi. Gimana? Bongkar apa tuh? Aku hanya ahli benang. Gak jago-jago amat tapi berguna gak apa-apa. Betul sih. Ada lagi yang mau kasih pendapat tentang itu? Keahlianku membadut, bongkar hati. Saya multi talenta, tidur, makan, main HP. Ngerasa gak ada bakat. Nah, ada gak yang pernah kayak gitu, ngerasa gak ada bakat? Ngerasa kayak kok orang bisa, maksudnya bakatnya ada yang dari diri sendiri gitu. Tapi kalau diri sendiri kayak gue bisanya sebenarnya apa sih gitu, kayak bingung sendiri. Kayak ada yang nggak jago edit video tapi setidaknya bisa buat tugas. Nah itu sih kadang maksudnya kita nggak jago-jago banget tapi setidaknya itu berguna buat keseharian kita, buat kebutuhan kita. Mending kayak gitu. Yang penting kan emang bisa, jago enggaknya cuma bonus. Ada yang bilang kayak gitu. Lebih baik menekuni satu. Jadi apa nih?
aja Bu, lebih optimal. Ada yang bilang kayak gitu. Oke, jadi mungkin ada yang berpikiran gak apa-apa kita nyoba semuanya, ngambil kesempatan. Kan mungkin ada orang pikiran kalau misalnya nyoba-nyoba deh gitu kan, siapa tahu jadi bisa gitu. Tapi nyatanya nggak bisa jago. Tapi setidaknya dia jadi kayak pernah tahu gitu loh, pernah belajar semacam segala macam gitu. Tapi ada juga orang yang mikir kayak mending belajar satu ditekunin saya bener-bener jago gitu. Beda-beda ya berarti ya emang. Gak jago-jago banget tapi pengalaman jadi banyak. Jujur Li, aku suka sih yang kayak gini. Maksud jujur Li, hai. Soalnya kayak ya misalnya nih disuruh belajar apa gitu, ya udah belajar dulu aja sih. Iya gak sih? Bisa karena terbiasa. Oke. Tuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Experience is the best teacher. Ya, agree. I'm agree. Jadi ketika ada yang nanya-nanya bisa sharing pengalaman kita. Oh gitu ya. Jadi kayak setidaknya nih walaupun gak jago tapi kita ada pengalaman gitu gak sih? Walaupun pengalamannya emang gak sejago itu tapi kita pernah. Tapi jujur kayak keren banget sih orang yang bisa nguasain bidang segala macam gitu, kayak banyak. Seperti sang bidadari. Soalnya kalau bisa semua tapi biasa bingung kerjanya. Itu juga sih sebenarnya. Saya emang rada-rada bingung sih kalau kayak gini. Tapi kan gak semua orang sama. Iya, memang gak semua orang sama. Kalau udah jago takut dibilang ampun bang jago. Enggak sih. Kalau emang kamu jago ya nggak usah ini sih, nggak usah dengerin ampun bang jago gitu. Kadang tuh komplimen. Kadang tuh kata-kata yang kayak gitu tuh malah sedikit agak ngeselin gak sih? Kayak misalnya nih orang nih ada yang lagi belajar bahasa Inggris, kayak maksudnya ngomong bahasa Inggris gitu dalam sehari-hari. Bentar ya, sabar. Ganti guys, bentar ya. Gua apa ya? Kalau nih misalnya nih kayak tadi kan katanya kalau jago takut dibilang ampun bang jago. Sebenarnya orang-orang kayak gitu malah kadang tuh ngeselin gak sih? Kayak misalnya nih orang mau dia niatnya belajar speakingnya dia, bahasa Inggrisnya dia ngomong bahasa Inggris gitu misal. Tapi pasti ada kan yang kayak bilang so Inggris banget sih lo, kayak gitu-gitu kan. Kayak padahal dia tuh mau belajar, dia mau mencoba mencoba skillnya dia gitu biar dia juga tahu kan. Kalau nggak dicoba ya dia bakalan nggak tahu. Tapi pasti ada aja yang bilang so Inggris banget lah segala macam kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kalau emang kamu beneran jago terus dibilang ampun nggak jago, nggak usah didengerin. Gak boleh insecure. Nah sekarang tuh kata insecure jadi kayak overuse nggak sih? Kayak terus juga jadi banyak orang yang nyalahin orang gara-gara insecure-nya dia sendiri gitu. Iya gak sih? Kayak misalnya nih, padahal emang dianya aja jadi kayak apa-apa sekarang tuh dikit-dikit nyalahin. Tapi emang gitu apa nih? Kalau jago malah dikatain sombong. Sebenarnya tergantung juga, kalau emang kamu jago tapi kamu bisa nunjukin low profile ya nggak mungkin dibilang sombong sih. Malah jadi alasan buat nggak berusaha. Bener banget. Jadi sekarang tuh banyak kayak aduh gue insecure banget, tapi alasannya tuh nyalahin orang gitu loh.
dari sharing pengalaman di situ jadi ilmu. Banyakin pengalaman. Nah iya, kadang sekarang tuh kata insecure tuh jadi kayak kata pengganti iri gitu gak sih? Kayak misalnya padahal tuh sebenarnya dia bukan insecure tapi dia iri gitu sih. Terlalu jadi kayak banyak banget yang pakai kata insecure, embel-embel insecure, padahal sebenarnya itu dia apa ya, kayak emang dasar nggak suka aja, kadang ada gitu. Insecure bilang apa tuh, gimana mau bisa kalau nggak dicoba. Iya bener banget, dan banyak kasus. Karena kita nggak bisa nutup, memang kita nggak bisa nutup, tapi orang bisa kan jaga apa ya, perkataannya. Sebenarnya bisa kan, sebenarnya cuman ya emang sih nggak bisa dikontrol juga. Jadi ya udahlah, pinter nanggepinnya aja. Apa lagi? Wah, berusaha dulu ya, berusaha. Tapi cita-citaku apa sih? Dikit-dikit insecure padahal bukan keahlian dia. Oh, banyak sih, banyak. Bener, lingkungan yang suportif. Ada yang bilang, nih Kak Wakabayashi bilang cari lingkungan yang suportif. Bener sih, cari lingkungan. Tapi kan kadang juga ada yang maksudnya dia tuh udah emang lingkungannya misalnya yang begitu gitu, gimana ya caranya biar bisa survive di lingkungannya sendiri gitu, bukan lingkungan yang suportif. Jangan iri, dengki, jangan. Tapi jangan yang toxic positivity juga. Bener sih, toxic positivity tuh jadi kalian harus nerima sih. Maksudnya kalau emang sedih, udah sedih aja, jangan kayak malah bilang enggak gitu, kayak menolak rasanya gitu loh. Itu toxic, jadi nggak bagus buat diri sendiri. Lupa ada ini. Bodo amat adalah kunci. Kadang ya, kadang tuh iya sih. Kita terlalu sering adu nasib, bener sih. Orang-orang sekarang apalagi kayak pasti ya banyak lah sekarang, kayak misalnya kita padahal cuman pengen cerita aja gitu kan, tapi kayak ya lu masih segitu lah gua, lu mah mendung lah goa. Sering terjadi. Tapi terlalu bodoh amat bahaya. Iya memang sebenarnya sih ya, ini sih apa namanya, jangan berlebihan. Susah sekarang kalau mau cerita. Iya, kalau bukan yang bener-bener orang yang bisa kita percaya, itu mending gak usah cerita. Kayak sekarang tuh kita nggak tahu kan. Ngadu nasi. Aku tipe yang cuek. Oh, cuek. Kak Bidip nih tipe yang cuek. Suka deh. Paling benar emang cerita sama Tuhan.
mengakui kekurangan bisa sih, tapi jangan over aja, jangan terlalu merendah terus. Percayalah pasti ada kelebihannya juga, jangan terlalu over percaya kekurangan terus, ya gak sih? Aku kadang cuek, kadang sarkastik itu kayak Jikonya Ci Jesslyn dah. Rendah untuk merakyat. Jatuhnya kayak nggak bersyukur. Iya sih, kalau terlalu fokus sama kekurangan kita. Netral, bendong. Udah. Aku cuek tapi gamers, kamera dong. Cuma apa lagi? Deh, kenapa jadi ini banget ya bahasannya? Tips mengurangi halu gimana ya? Soalnya saya aja suka halu. Bukan rumah. Kali-kali. Lo kenapa milih teka-teki ya? Soalnya waktu itu mikirnya kayak, kan abis waktu itu dari si muka bulat kan, si muka bulat. Terus karena waktu itu baru aja naik tim T kan, jadi semuanya ganti kan. Nah terus pikirnya apa ya, tadinya itu pengen labirin gitu, seperti labirin itu kan. Tapi karena labirin itu mungkin orang pusing ya kalau labirin kan, jadi aku mikirnya kayak teka-teki aja sih. Jadi maksudnya orang tuh biar selalu penasaran gitu lah sama aku, ya gak sih? Kayak jadi tuh bakal pengen cari tahu tentang aku gitu sih. Asal-asalnya kenapa Jiko itu bisa ada seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku gitu ceritanya, bos. Kirain lagu Raisa. Enggak, bukan gara-gara itu. Tapi memang bikin penasaran. Masa sih? Kenapa nggak seperti lagu yang kenapa sih? Oh iya. Menurut kalian guys, kalian tuh nggak jadi. Penasaran, Unyil tuh orangnya cuek nggak sih? Cuek sih, cuek nggak cuek. Kalian punya gak sih teman kayak gitu? Udah nih misalnya nih, udah ngasih tau, guys mau cerita deh. Terus habis gitu udah dijawab nih, kenapa? Terus dijawab nggak jadi. Ya elah, bisa-bisanya. Cuek tapi selalu memantau dari jauh. Bisa sih, tapi sebenarnya gak terlalu juga. Punya ngeselin sumpah. Itu Dudul pasti salah guys. Dudul yang keselnya. Dia pada kesel. Apalagi Flora. Soalnya aku kadang suka gitu.
misalnya sumpah deh ini apa deh, kenapa Kak Onil, enggak deh nggak jadi, gue tampar ya, padahal semua kayak gitu dah. Saya tuh kadang tuh tiba-tiba cerita nggak ya, oh yaudah nih cerita, kalau misalnya udah digituin baru deh yaudah nih gini baru gitu deh. Saya kadang suka labil bos. Nil cerita awal-awal suka tentang awal-awal suka Thailand gara-gara dikasih tahu waktu itu kan PSBB tahun lalu tuh. Terus aku tuh sebenarnya anaknya dulu nggak suka nonton seri-seri gitu deh, nggak suka, sampai akhirnya waktu itu pernah minta rekomen film di Twitter kan, terus ada yang jawab Bad Genius, terus ternyata Thailand. Udah dari situ tuh nonton lah, baru pertama kali nonton yang kayak film Thailand gitu, pertama kali deh kayaknya. Terus temen aku dia itu tiba-tiba suka nyaranin aku nonton ini nih, Who Are You gitu. Who Are You tuh film series Thailand bis gitu. Awalnya aku iya ntar nah, aku kalau belum pengen aku nggak nonton kan, kalau misalnya belum kayak ngeliat oh yaudah ntar aja deh, ntar coba. Sampai akhirnya muncul FYP TikTok kayak sepenggal ceritanya gitu loh, terus kayaknya seru nih, terus akhirnya udah deh nonton. Dari situ nonton, justru pertamanya bukan suka Nanon, sukanya Chris, tahu nggak Chris? Awal mula suka Oasis, aku sukanya gara-gara dulu baca Wattpad. Aku udah pernah cerita nggak sih, di ceritanya tuh ada maksudnya pemerannya itu dengerin lagu Oasis, terus ya udah deh jadi dengerin. Chris John bukan Chris John, kenapa jadi Chris John? Chris Patih, aduh capek banget. Christopher bukan Chris Perawat, siapa sih, lupa dulu. Yaudah lah gitu deh pokoknya. Ini webinar apa sih guys, saya tanya. Maaf ya gak jelas. Krisis, kenapa krisis? Kalian Kristanto, siapa lagi Kristanto, ya Allah. Terus sampai akhirnya nonton The Gifted, gara-gara The Gifted baru tuh tahu Nanon gitu. Kris 10 apa Kris 10? Wah ternyata iya Kris banget. Capek ya guys. Tuh guys, terlalu positif bisa jadi racun. Jangan sampai terlalu positif. Positif boleh, tapi jangan sampai naif gitu dong, ya gak sih? Setelah apa ya guys? Bingung. Visi misi anamu ya Allah, gimana tuh? Nil pernah apa tuh? Udah nonton Tall Nil yang Mind of Gun? Belum. Yang ini enggak sih? Oh itu udah tayang. Yang gunnya kembar, ya nggak sih? Ya bukan. Please.
Nil asal muasal Oniland asal muasalnya random aja sih, namanya Oniland. Terus kasih aja deh hashtag. Coffee is gone cold, it's like time froze. Yang off dan jadi anak film. There you go, wishing, floating down, I'm wishing. It's like I'm always causing problems, causing. Ketakutan terbesar banyak I sih, didn't mean banyak to put you through ketakutan this, I could. kemana-mana deh. We gonna sweep this Terkadang. under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright. All alright for us. Nil film Saksit banyak lagu-lagu bagus. Build a new. Aku udah pernah nonton Saksit tapi setengah, terus nggak aku lanjutin karena menurut aku kayak gimana gitu. Makasih loh Nil, ibu saya kaget, kok kaget. Ya nggak apa-apa nih. Kenapa Anda suka aku tiba-tiba aja, tiba-tiba tuh kayak aku bisa ukulele tapi aku nggak jago ketiga karena cuman waktu itu kepo doang belajarnya. Lying down beside you, what's going through your head? The silence in the air felt like Nonton Ongbak tuh apa ya? Crazy Little Things Called Love. Nontonnya di mana, please? Aku tuh mau nonton, cuman nggak ada di mana-mana. Thank you disco light-nya Kak Indra Praset ya. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Warna favorit blue, biru. Biru muda sih lebih tepat, biru yang nggak terlalu tua. Ya sekitar masih 5 tahun lah umurnya, kan muda tuh biru, ya kan. Di YouTube ada, masa sih? Serius ada. Nonton film Thai Friendzone lucu banget. Udah nonton, udah lama. The Con Hearty sudah nonton juga, suka. Biru muda sama biru tua. Biru tua nggak terlalu sih, tapi kalau dongker bisa lah, suka dongker. Biru dongker. You Lie in April nggak nonton aku, itu ini ya, anime ya. Sebenarnya mau nonton tuh karena katanya saya sedih banget kan. Oh iya, angka Faview 7. Ada film Thai 7 something, 7 something. Tentang apa tuh? She said, what you wanna go, how much you wanna risk. Artis Selan pun suka nggak tahu. Biru langit suka. Biru langit. Lagu favorit banyak. Aku kalau ditanya lagu favorit nggak tahu sih, karena banyak yang aku suka tuh, banyak, nggak bisa pilih satu. Mungkin nanti ada yang
kayak wah ini satu-satunya lagu yang kayak misalnya tertinggi lah. Band Indofaf, kangen band. Oke. Gokil. Canda guys. Some superhero, some fairy tale please. Something I can turn to, somebody I can kiss. Thank you, di sekolahnya Kak Jaki. Film My Meru, nggak pernah nonton. Kenapa kangen band? Enggak, bercanda doang. Ini pengakuan lagi dong, mirip Dita Karang. Nggak tahu, nggak mirip. Kita coba. Let go, how much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Pilih lagu zaman sekarang atau zaman dulu? Both sih. Apapun selagi aku masih denger enak mah, ya dengerin aja. Aku tidak membatasi, selagi menurut aku suka, ya udah suka aja. Sebutin crush on Elsa Nanon. Apa ya? Nanon doang. Bingung. Soalnya tuh udah nggak pernah suka sama yang pemain film atau artis tuh selain kayak Nanon gitu. Dulu aku nggak pernah tahu. Terus kayak pas liat Nanon, my heart. Dulu pasti ya pas masih kecil doang sih waktu ada Smash. Bocahnya Smash Blast, ya Allah. You can open up your own front door. Kenapa hatiku cenatin? Dari kapan kamu suka Nanon? Baru tahun lalu. Bener-bener tahun lalu banget, pas September, Agustus. Thank you disco light-nya Kak Kinur 22. Look at the stars, look how they shine for you, And everything you do. yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for Nge-like, oh iya nge-like kah? all the things you Cari dulu ya guys, bentar. Oh iya lupa, kan itu nyetelnya di YouTube. Bentar ya. called yellow. Aman ya, aman. Aku mau baca gift dulu deh. Kok sekarang tuh giftnya tuh kayak nggak bisa sampai bawah gitu nggak sih? Takut nggak kebaca gitu. Di scroll tuh mentok ya, kenapa ya? Thank you giftnya Kak Leleo, Ricardo, Kak Indra Prasetya, Kak Arya Panji, Kak Jaki, Kak Arwi, Kak Kinur 22, Kak Salisa, Kak Celia Adriani, terima kasih. Kak Fadil, Kak Sadar Diri, waduh. Kak Firda aja, oke. Kak Helen, thank you. Baca live rank. Kak Indra Prasetya, halo. Kak Fikri Noval 77, Kak Labib _15, Kak Jaki, Kak Universe,
Kak Ragil Mei, halo. Kak Fikri, Kak Arwi, Sadar Diri, halo. Kak Delampe, Kak Kinur 22, ini Bagas, Domeni, halo. Kak Domenico, Kak Azam Imadudin, thank you kesayangan, terima kasih kesayangan, Kak kesayangan namanya, terima kasih Kak Bangdo nggak tuh, Bangdo, terima kasih Kak Fadil, Bang Win, Kak Desi, Bunda Arandra, Kak Adika Dwi, Kak Fabian, Anti, Oleng nih kayaknya, Kak Pur, It's Ucup, Helen, hiunya ondel aja, terima kasih Kak Kiara, Kak Dimas, Kak Ganda Akai, Kak Faisei, Kak Rozak, ya, aku baca sampai 30 guys. Masih terima kasih ya guys. Ntar abis ini udah mau udahan deh. Terima kasih untuk kalian sudah menghadiri webinar yang sangat tidak jelas ini. Ya, yang sangat ngalur ngidul. Terima kasih untuk para hadirin sudah mengikuti webinar. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa nanti sertifikatnya diambil. Iya, baik. Terima kasih. Oke, kita ada sesi foto bersama dulu. Oke. Oke, udah ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilahkan boleh untuk keluar sekarang dari room ini ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Bye bye. Thank you guys. Oh iya, besok video call, dadah.